Nah itu. Apalagi misalnya mereka yang memprotes masjid, misalnya tidak sholat gitu, ikut-ikutan misalnya. Tentu saja ini persoalannya besar, sebagaimana yang terjadi di Pamekasan itu. Itu perlu lebih jauh dilihat dari sisi syariat. Apakah masjid itu harus ditutup? Atau masjid itu melanggar perintah Allah, masjid itu melanggar perintah sunnah, baru ditutup. Maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya, faqala lahum intaliqu ila hadzal masjid. Berangkatlah kalian menuju masjid al-zalimi ahluha, yang penduduknya termasuk orang yang zalim. Fahdimu, robohkan masjidnya. Wahriku, bakar masjidnya. Isi khutbah Yasir Hasan telah merugikan institusi NU, para ulama dan pengurus NU di semua tingkatan. 2. Yasir Hasan diduga telah memfitnah dan melakukan pembohongan dengan mengatakan bahwa Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari sebagai pendiri NU dan pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang melarang keras peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya At-Tanbihatul Wajibat lima yasna'ul Maulid bil Munkarat. Padahal isi kitab tersebut tidak ada pernyataan yang demikian. 3. Memfitnah NU dan ulama NU dengan menyatakan bahwa NU dan ulama NU telah menyembunyikan kebenaran isi kitab tersebut. 4. PJNU Pamekasan mendukung penutupan Masjid Utsman bin Affan di Desa Nyelabulau, baik untuk kegiatan sholat Jumat dan kegiatan yang lain oleh pemerintah secara permanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara yang seiman dan yang sekeyakinan, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mungkin saudara-saudara dari Salafi Wahabi atau dari golongan manapun mungkin penasaran apakah ada dasar orang itu harus menutup masjid, padahal itu adalah tempat ibadah. Kalau sudah mendatangkan kemudaratan, maka boleh ditutup. Dasarnya di mana? Mari kita kaji di dalam ayat Al-Quran, insyaallah surat At-Taubah ayat 107. Ya, kebetulan ini ada tafsir Sawi juz 2. Mari kita lihat bersama. Dan ayat ini menjelaskan peristiwa yang pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah pada waktu membangun masjid pertama, yaitu Masjid Quba. Ternyata Masjid Quba itu disaingi oleh orang-orang munafik, ingin dihancurkan oleh orang-orang munafik. Ayatnya 107 surat At-Taubah. Ini saya bawa atau baca tafsir As-Sawi ya. Wa minhum alladzina takhadu masjidah. Dan di antara mereka orang-orang munafik menjadikan masjid wahum isna asyara minal munafikin. Orang-orang munafik itu jumlahnya sebanyak 12 orang. Saya tidak baca semuanya, khawatir terlalu panjang durasinya. Menjadikan masjid dirara wa kufrah, dijadikan kemudaratan untuk mendatangkan mudarat atau perlawanan kepada Masjid
Quba, kepada penduduk Masjid Quba, masjid yang ada di kota Madinah yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka orang-orang munafik itu membangun masjid dirar untuk membuat kemudaratan, kesulitan kepada Rasulullah dan pengikut Rasulullah, dan juga akan menjadikan ajang kekufuran. Bahkan mereka punya niatan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, wa tafriqan bainal mu'minin, untuk memecah belah, menjadikan perpecahan di antara orang-orang mukmin. Wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qablu, dan tempat memantau atau menunggu orang yang sudah memerangi Allah dan Rasulullah dari sebelumnya. Wala yahlifunna in aradana illal husna. Tafsirnya wala yahlifunna in itu bimakna ma, artinya bermakna manafi. Mereka pasti bersumpah, wala yahlifunna, mereka tentu pasti bersumpah, in aradana, kami tidak berkeinginan membangun masjid dirar illal husna, kecuali dengan tujuan yang baik, kecuali dengan niatan yang baik, kecuali dengan maksud yang baik. Ini tanda-tanda orang munafik. Kebaikannya di mana? Kami akan belas kasihan terhadap orang-orang miskin pada waktu hujan, pada waktu musim panas, dan kami membuat tempat yang luas untuk mereka. Jadi orang-orang munafik ya seperti itu. Ya sama dengan khutbah di Pamekasan itu, dengan ustadz itu berbuat kemunafikan. Mencatut nama Hadratus Syekh yang katanya mengingkari peringatan Maulid. Ternyata Hadratus Syekh tidak mengingkari Maulid, bahkan memerintahkan, cuma yang diingkari kalau ada hal-hal yang kemungkaran atau kemaksiatan di dalamnya. Sudah pada tahu semua hal itu. Orang-orang munafik itu pasti bersumpah untuk dipercaya. Tapi pada kenyataannya bagaimana? Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah akan menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka orang-orang munafik pasti, tidak juga, lakadzibun, pasti mereka berdusta. Kemudian bagaimana tindakan Rasulullah menghadapi mereka orang-orang munafik seperti itu? Jelas masjid mereka yang mereka bangun sebagai masjid yang dikenal dengan masjid dirar, sebagai kemudaratan atau untuk memudaratkan Rasulullah dengan pengikutnya, dan untuk ajang kekufuran, dan sebagai ajang perpecahan di antara orang-orang mukmin, dan sebagai tempat menunggu orang yang sudah memerangi Allah dan memerangi Rasulullah. Bagaimana tindakan Rasulullah? Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, faqala lahum intaliqu ila hadzal masjidil zalimi ahluha. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya, intaliqu, berangkatlah kalian kepada masjid yang penduduknya zalim. Al-zalimi ahluha. Jadi kenapa dibaca rafa? Karena menjadi fa'il. Karena al-zalimi adalah isim fa'il, bisa beramal seperti fi'il. Bagaimana tindakan Rasulullah melihat mereka orang-orang munafik, tujuan mereka sudah tidak baik di dalam membangun masjid? Maka Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya, faqala lahum intaliqu ila hadzal masjid. Berangkatlah kalian menuju masjid al-zalimi ahluha, yang penduduknya termasuk orang yang zalim. Fahdimu, robohkan masjidnya. Wahriku, bakar masjidnya, silahkan dibakar. Robohkan, bongkar masjidnya, kemudian bakar masjidnya.
Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya bahwa tempat itu harus dijadikan tempat sampah dan bangkai hewan. Dari ayat ini sudah jelas bahwa menutup masjid di Pamekasan itu sudah dibenarkan. Kenapa? Karena sudah dijadikan atau ditempati oleh orang munafik. Maka dari itu kepada Ustadz Salafi Wahabi lebih baik diam saja, tidak usah mengomentari masalah penutupan masjid. Ya syukurlah kalau misalnya masih bisa ditempati kembali. Kalau sesuai dengan pernyataannya tadi, ustadznya siap dibina, siap untuk diberikan pendidikan, siap untuk diarahkan. Mungkin ini sekedar wawasan dari kami dan dasar tentang masalah penutupan masjid. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.